Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan hingga saat ini. Shalawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan tersebut kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing Bapak Anwar Effendi Harahap dan Ibu Dewi Ananda Mukra. Kemudian yang terhormat Ibu dosen penguji, Ibu Evi Irawati, dan Ibu Dewi Febrina. Saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pakan Silase Batang Pisang dengan level molasses dan lama inkubasi berbeda terhadap pertambahan bobot badan domba yang dipelihara secara intensif. Yang melatar belakangi saya memilih topik ini yaitu domba merupakan ternak yang mudah dipelihara dan bernilai ekonomi yang tinggi. Domba yang cocok untuk dipelihara di daerah tropis seperti Riau ini adalah domba lokal karena memiliki kemampuan adaptasi yang cukup bagus. Pakan menjadi permasalahan di kalangan peternak karena pengaruh musim sangat menentukan ketersediaan hijauan pakan ternak. Pada musim penghujan, produksi hijauan berlimpah dan sebaliknya, di musim kemarau, hijauan sebagai sumber pakan menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, peternak harus mulai memanfaatkan limbah pertanian. Contohnya limbah batang pisang. Limbah batang pisang sendiri kurang dilirik oleh peternak, padahal di dalamnya terdapat kandungan nutrisi yang cukup baik. Dengan kandungan lignin yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan teknologi pengolahan sehingga kandungan nutrisi di dalamnya mudah dicerna oleh ternak. Salah satunya yaitu teknologi fermentasi atau pembuatan silase. Silase merupakan hasil penyimpanan dan fermentasi hijauan segar dalam kondisi anaerob dengan bantuan bakteri asam laktat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan silase batang pisang atau Musa paradisiaca dengan level molasses dan lama inkubasi berbeda terhadap pertambahan bobot badan domba yang dipelihara secara intensif. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi peternak dan petani dalam pemanfaatan limbah pertanian. Di dalam penelitian ini terdapat informasi tentang pembuatan silase dari batang pisang dengan berbagai level molasses yang berbeda. Di dalam penelitian ini juga terdapat informasi tentang kandungan yang terdapat di dalam silase batang pisang. Hipotesis penelitian yang pertama H0, pemberian pakan silase batang pisang dengan level molasses dan lama inkubasi berbeda berpengaruh negatif terhadap pertambahan bobot badan domba yang dipelihara secara intensif. Yang kedua H1, pemberian pakan silase batang pisang dengan level molasses dan lama inkubasi berbeda berpengaruh positif terhadap pertambahan bobot badan domba yang dipelihara intensif. Materi dan metode penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di kandang kelompok tani Mendo Lestari, Desa Sarigaluh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Agustus hingga September 2020. Penelitian ini menggunakan 18 ekor domba yang ada di kandang kelompok tani Mendo Lestari, Desa Sarigaluh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dan bahan yang digunakan adalah batang pisang kepok yang sudah diambil buahnya, kemudian dedak padi, empat, garam, dan mol. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu plastik terpal hitam sebagai silo, pisau atau parang, talenan, ember, dan timbangan. Penelitian ini dirancang menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 2 ulangan. Setiap perlakuan terdiri dari 3 ekor domba, sehingga jumlah domba yang digunakan adalah 18 ekor. Perlakuan penambahan level molasses pada silase batang pisang sebagai
pakan domba adalah sebagai berikut. Perlakuan kontrol, silase batang pisang tanpa penambahan molasses dan tanpa inkubasi. Perlakuan 1, silase batang pisang ditambah penambahan molasses 5% dan inkubasi selama 7 hari. Perlakuan 2, silase batang pisang ditambah penambahan molasses 10% dan diinkubasi selama 14 hari. Adapun cara pembuatan silase batang pisang, yang pertama, batang pisang dipotong dengan ukuran 3-5 cm, kemudian dicampur dengan dedak padi, lalu dicampur sedikit air dan garam, dan ditambahkan E4 dan molasses dengan level 5% dan 10%, lalu ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam silo, dan dipadatkan. Setelah itu silo ditutup rapat sampai tidak ada udara di dalamnya atau anaerob. Kemudian dilakukan fermentasi selama 7 hari dan 14 hari. Setelah dilakukan fermentasi, maka silase batang pisang siap digunakan sebagai pakan ternak. Variabel yang diamati yaitu pertambahan bobot badan atau PBB, kemudian konsumsi racun, dan Feed Conversion Ratio atau FCR. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam menurut rancangan acak lengkap dengan persamaan matematis menurut Steele and Torrey tahun 1993 sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.